Selamat pagi, calon jenazah 777777. Wah, ini namanya kok sampai ada calon jenazah barang ya. Memang setiap orang sih pasti akan mati sih ya. Iya, setiap orang ditentukan untuk mati hanya satu kali. Bener Pak Jes, orang lebih LBH PRCYARS karena kata-kata yang meyakinkan. Bukan, tapi karena warna putih yang disandang itu loh, jas putih yang disandang itu loh, itu yang membuat orang ketakutan dan teryakinkan. Hari ini saya dikejutkan dengan satu informasi. Rekan yang saya kenal itu mendadak dapat kesempatan untuk check up gratis. Nah, manusia itu kalau dikasih check up gratis tuh seneng, Jess. Ya, wah mumpung gratis gitu. Maka dia check up. Sebelumnya minggu, sebulan, setahun, 2 tahun yang lalu udah ada masalah. Oh, happy dia, wow, semangat gitu. Mendadak ketika dia check up gratis, nyampe pulangnya nangis. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa di dalam check up itu dia langsung divonis kamu ada penyumbatan dan tidak bisa ditunda lagi. Besok harus kateter. Mau diar gue. Nah, ini orang sampai nangis-nangis. Nah, dan kemudian bingung untuk bisa menjalankan intimidasi seperti itu ya. Saya tidak sebutkan RS-nya di mana dan siapa yang pakai jas putih untuk membuat keputusan seperti itu ya. Itu kan tidak boleh diomong ya. Saya bilang ketika orang itu ketemu sama saya, tergantung kamu lah, kamu mengambil keputusan seperti apa. Karena biasanya kalau orang udah kena diagnos seperti itu, ya hidupnya udah tidak ada artinya lagi. Dan saya udah ngalami 5 tahun yang lalu itu, 6 tahun yang lalu seperti itu. Tahun 2020 saya ngalami seperti itu, 5 tahun yang lalu ya. Ya. Ya susah, Jess. Ya susah. Akhirnya dia curhat sama Bu Su, istri saya, ke sana kemari. Nah, setelah itu rungkat, pasti alam semesta rungkat. Ya, alam semesta akan membawa kamu kepada sisi rungkat. Itu yang terjadi. Ya, dia pulang dan ketika dia pulang anaknya demam. Ketika dia pulang, itu rumah tangga itu seperti kayak ada api neraka di dalamnya. Sehingga semuanya jadi kacau. Dia ke kanan kebentur tembok, ke kiri kebentur tembok, ke depan kebentur tembok, ke belakang kebentur tembok. Itu biasanya terjadi seperti itu ketika kamu udah kena vonis seperti itu ya, Jess. Makanya berpikirlah cerdas, berpikirlah wajar, berpikirlah pakai logika. Jangan dikuasai dengan perasaan. Ya, setiap orang siapapun dia boleh menuduh Anda, menembak Anda, memvonis Anda, terserah. Itu boleh, tidak ada masalah. Saya lebih tenang ketika saya udah paham dengan kehidupan ini. Sehingga saya bisa menempatkan diri saya kepada satu titik di mana saya harus tersenyum dan harus mengundurkan diri. Itu saya udah sampai ke titik itu. Sehingga hari ini saya menikmati kesehatan saya. Ya, dan memberhentikan obat-obat yang begitu banyak yang harus saya minum. Dan itu obat-obat yang menurut mereka itu akan saya minum seumur hidup. Tapi saya udah memberhentikan itu tahun 2022 dan sekarang 2025. Saya udah tidak minum lagi. April 2022, April 2023, April 2024, April 2025, berarti udah 4 tahun saya udah tidak minum obat lagi. 3 tahun apa 4 tahun? 3 tahun ya. 2022, 23, 24, 25, 3 tahun. 3 tahun udah tidak minum obat lagi. Dan kamu lihat konten-konten saya, inilah saya gitu. Ya, ibuku dulu sakit syarat gak boleh makan. Ah, ini dia nih. Aneh, kalau kamu sampai hidup dan sakit tidak boleh makan telur, daging, dan lain-lain, akhirnya nurut tapi gak bikin sembuh. Saya mau tanya, makanan yang asli untuk tubuhmu, makanan yang asli untuk sel tubuhmu, pertanyaan saya cuma satu, protein atau gula? Silakan jawab sendiri. Kamu bertumbuh itu karena gula atau karena protein? Ya,
Ada 5 kan? Yang saya mau sampaikan ke dirimu, ada 5. Mineral, mineral dan vitamin ini adalah mikronutrisi. Asam amino, asam lemak, gula ini makronutrisi. Dari 5 kebutuhan asupan di dalam tubuh yang membentuk pertumbuhan sel, itu mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, atau karbohidrat, gula. Nah sekarang jawab sendiri. Ayo, di mana? Kamu bertumbuh menjadi dewasa, kamu bertumbuh menjadi pinter, kamu bertumbuh menjadi besar, itu karena gula, karbohidrat, atau karena protein, asam lemak, asam amino, asam lemak, asam amino, mineral, vitamin. Kan ini yang membuat kamu bertumbuh. Mineral dan vitamin, asam lemak dan asam amino. Ini untuk tenaga. Ini dibutuhkan untuk tenaga. Tidak bisa dipakai untuk memberi makan sel kecuali otot. Otot makannya gula. Makanya ototlah yang bisa menghabiskan gulamu. Gitu. Karena ketika otot dipecah dengan nge-gym, dengan angkat beban, ototnya pecah. Nah, ini menghabiskan cadangan energi ini dimakan sama otot. Gitu. Dan kalau manusia pada umumnya justru kamu terlebih banyak mengasupkan yang namanya mineral, karbohidrat daripada asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin. Sehingga ini yang terjadi. Telur dilarang, daging dilarang, kamu ditakut-takutin. Penyebabnya kanker itu telur, penyebabnya jantung itu daging. Kamu takut-takutin itu. Padahal daging, telur, ikan, seafood itu adalah makanan sel tubuhmu yang asli. Ayo coba dilawan kalau bisa omongan ini. Kamu bisa search dimanapun. Ya, kamu bisa tanya ke ChatGPT, kamu bisa tanya ke Google kalau omongan saya salah. Justru malah gara-gara industri gula lah telur, ikan, daging, seafood dikambing hitamkan. Sehingga kamu tergulai. Dan itu mengerikan sekali sehingga terjadilah penyumbatan-penyumbatan dan mengganggu kesehatan kamu. Gula di otak menjadi Alzheimer. Gula di darah menjadi diabetes. Gula di sel, ya, gula di mata menjadi glukoma. Gula di gigi menjadi lubang gigi. Gula, semuanya masalahnya gula. Gula yang berlebih di pankreas, gula yang berlebih di liver akan menjadi trigliserid. Ngeri kan? Gula yang berlebih di empedu akan menjadi batu empedu. Ayo, semuanya itu gula itu, ya. Penyumbatan-penyumbatan di dalam tubuhmu itu karena gula. Nah, kamu melek moto jajan, melek moto jajan, melek moto cemilan, melek moto kue-kuean. Ya, kamu merusak badanmu sendiri. Sedangkan kebutuhan penuh untuk tubuh itu adalah telur, ikan, daging, seafood. Nah, sementara kamu disirik-sirikin untuk makan itu. Ya, selesai, sudah. Makanya saya selalu menyarankan kalau kamu pengen sehat, makanlah telur, ikan, daging, seafood. Dan kamu bisa lakukan ketika jam 1 sampai jam 6 sore. Dan pagi harinya tidak sarapan, malam harinya tidak makan. Itu yang selalu saya sampaikan. Karena dengan cara itulah kamu menjaga kesehatan yang murah dan luar biasa. Murah dan bermanfaat. Gitu. Sehingga kamu bekerja 20 tahun bekerja, 10, 20 tahun bekerja, 30 tahun bekerja, duitmu akan bisa dipakai untuk investasi. Tidak habis di ranjang termahal di muka bumi. Kalau tidak, ya kamu siap-siap membiayai masalah penyakitmu yang akan kumat, yang akan muncul, yang akan meledak ketika 3-5 tahun kemudian atau ketika kamu pensiun. Gitu. Nah, itu kan semuanya pilihan. Pilihan. Dan kalau kamu mau memutuskan untuk makan telur, ikan, daging, seafood dalam keadaanmu yang kena masalah degeneratif, komplikatif, dan metabolik, ya kamu akan jauh lebih cepat sembuh. Itu. Daripada kamu tidak makan itu, malah apa aja dimakan.
Ya Jess, ini hal yang sangat simpel.